Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga di pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat selalu. Pada pembelajaran kali ini kita memasuki tema 2, subtema yang kedua, pembelajaran ke-6. Dengan judul Manfaat Hewan bagi Kehidupan Manusia. Buku referensi yang kita gunakan adalah buku tematik terpadu kurikulum 2013, edisi revisi 2018 dengan judul Menyayangi Tumbuhan dan Hewan. Pokok materi pada pembahasan kali ini diantaranya adalah materi PKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Dengan tujuan pembelajaran diantaranya, yang pertama, dengan membaca teks dongeng, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua, dengan mengamati teks dongeng, siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan gambar. Yang ketiga, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menyebutkan arti penting bersikap baik kepada sesama sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Tujuan pembelajaran yang keempat, dengan mengamati teks dongeng, siswa dapat memeragakan beberapa sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di sekitar rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Tujuan pembelajaran yang kelima, dengan kegiatan review, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada perkalian dengan tepat. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir adalah dengan kegiatan review, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada perkalian dengan tepat. Nah, itulah beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai. Kita lanjutkan pembelajarannya ya, kita mulai. Perhatikan gambar berikut. Hari ini, Benny ingin bercerita tentang dongeng yang pernah dibacanya. Benny terkenal pandai bercerita di antara teman-temannya. Ia bercerita tentang kuda dan keledai. Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban. Juga sering digunakan untuk alat transportasi. Apakah kalian ingin tahu ceritanya? Yuk kita bersama-sama mendengarkan dongeng dari Benny. Kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Pengarangnya adalah Aesop ya. Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang sangat berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat. Sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari mereka melakukan perjalanan. Keledai berkata kepada kuda, "Maukah kamu mengangkut sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku." Kuda hanya menendang-nendangkan kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Keledai terhuyung-huyung selama berjalan setengah kilometer. Tiba-tiba ia jatuh ke tanah dan mati. Si pemilik datang dan hanya bisa berpasrah dengan apa yang telah terjadi. Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati.
Semua beban ditempatkan di atas punggung kuda. Aduh, keluh kuda saat dia merasakan beban berat. Beban bertambah dengan berat tubuh keledai yang telah mati. Sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek. Saya menolak menanggung sebagian beban keledai. Sekarang saya harus membawa seluruh beban, ditambah dengan berat tubuh teman saya yang malang ini. Nah, cerita tersebut bersumber dari www.rumahdongeng.com. Nah, teman-teman, anak-anakku semua, anak-anak kelas 3, berikut adalah beberapa kata yang masih terpencar-pencar. Ya, seperti pembelajaran yang kelima kemarin, terdapat kata-kata yang masih tercecer. Nah, dari kata-kata yang tercecer ini, susunlah kata-kata ini, ya, sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng di tempat yang sudah disediakan, tentunya di buku paket kamu ya. Kata yang pertama adalah kata kamu. Kata yang kedua ada kata bantuan. Kata yang ketiga ada kata membutuhkan. Kata selanjutnya adalah bantulah. Kata berikutnya adalah kata maka. Orang. Terbantu. Akan. Juga. Dan yang. Nah, itu adalah beberapa kata yang harus kalian susun agar menjadi pesan moral yang sesuai dengan dongeng yang sudah diceritakan tadi. Berikutnya, Benny dan Edo pulang sekolah bersama-sama. Di jalan mereka menemukan seekor kucing yang jatuh di selokan. Benny menolong kucing tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Edo tidak mau membawa kucing tersebut. Ia geli pada bulu kucing. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Dalam satu keluarga pun memiliki sifat yang berbeda-beda. Begitu pula dengan sifat orang dalam satu lingkungan tetangga. Di lingkungan sekitar di rumahmu ada banyak tetangga. Setiap tetangga memiliki sifatnya masing-masing. Nah, tulislah nama orang yang berada di lingkungan tetanggamu yang memiliki sifat-sifat di bawah ini ya. Misalnya ada sifat penolong, itu siapa namanya? Dermawan, namanya siapa ya? Yang bersifat ramah, penyayang binatang, lucu. Nah, silakan kalian tulis nama orang yang berada di lingkungan tetanggamu yang memiliki sifat-sifat yang tertulis di 5 sifat tersebut. Baiklah, kita lanjutkan kembali. Saat liburan, Benny dan sepupunya menginap di rumah nenek. Nenek memiliki banyak binatang peliharaan. Ada bebek, ayam, dan kambing. Ada di kandang-kandang rumah. Ya, di kandang di belakang rumah. Penduduk desa tempat tinggal nenek banyak yang memiliki hewan ternak. Benny dan sepupu-sepupunya senang berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka melihat banyak binatang ternak. Mereka sudah mengunjungi peternakan sapi, domba, dan bebek. Setelah berkunjung ke berbagai peternakan, Benny memiliki beberapa masalah. Ia belum bisa memecahkan masalah-masalah tersebut. Yuk, mari kita bantu Benny menyelesaikan permasalahannya. Yang pertama, bagian A. Di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba,
berapa jumlah domba dalam kandang. Tentu kalian sudah ingat ya, harus ingat pembelajaran matematika sebelumnya, yaitu berkaitan dengan perkalian ya. Kemudian yang B, tiap kandang sesak dengan domba karena luas kandang tidak besar. Pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi, sehingga jumlah kandang domba ada 10. Pertanyaan yang B di nomor 1, berapa isi domba di tiap kandang? Kemudian kalian tulis operasi perkalian sesuai dengan cerita soal nomor 1. Berikutnya nomor 2. Pertanyaan di nomor 2, di peternakan sapi terdapat 9 kandang. Tiap kandang berisi 8 sapi. Pertanyaannya, berapa jumlah sapi di peternakan tersebut? Kemudian bagian yang B, ternyata satu kandang sapi rusak. Kandang sapi yang bisa digunakan tinggal 8. Berapa jumlah sapi dalam tiap kandangnya? Nah, kalian kemudian yang C-nya lakukan atau tulis lambang bilangan sesuai dengan cerita soal di nomor 2. Yang ketiga, Paman Beni beternak burung merpati. Ia memiliki 10 kandang burung. Paman Beni menempatkan 8 ekor burung pada tiap kandang. Pertanyaannya, berapa jumlah burung merpati yang dimiliki Beni? Bagian B di nomor 3, 2 kandang rusak sehingga burung merpati ditempatkan pada kandang-kandang yang lain. Pertanyaannya, berapa jumlah burung merpati di tiap kandang sekarang? Yang C masih sama, tulislah bilangan operasinya seperti yang sudah tersedia yang berkaitan dengan soal di nomor 3. Pertanyaan yang keempat. Nenek Udin bisa membuat telur asin. Hari ini telur asinnya sudah jadi. Ia ingin membagikannya kepada semua cucunya. Cucu nenek Udin ada 6. Jika tiap cucu mendapatkan 4 telur asin, berapa jumlah telur asin yang dibagikan? Pertanyaan yang B di bagian B ya, di nomor 4. Ada 2 cucu nenek tidak suka telur asin. Nenek membagikan telur asin mereka sama banyak kepada cucu-cucu yang lain. Berapa telur asin yang didapat tiap cucu nenek yang suka telur asin? Nah, ini yang suka telur asin. Dan yang C di bagian C di nomor 4 masih sama, tulislah operasi bilangannya. Nah, yang perlu kalian kerjakan untuk dikirim di Classroom adalah cukup materi matematikanya saja. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia ya yang merangkai kata itu dijadikan latihan di rumah, tidak perlu dikirim di Classroom. Begitu juga dengan materi atau tugas PKN. Menuliskan sifat-sifat tetanggamu yang sesuai dengan pertanyaan. Itu dijadikan latihan, ya dikerjakan tetap, namun tidak perlu dikirim ke Classroom. Yang wajib dikirim ke Classroom adalah matematikanya. Ada 4 pertanyaan, ya 4 nomor, setiap nomor ada 3, berarti 3 dikali 4. Nah, itu saja pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.